Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang kita akan dengar. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan bagi bangsa ini. Kami bersyukur bangsa kami hari ini memperingati kemerdekaannya ke 80 tahun. Ini semua karena Tuhan yang telah menolong dan menuntun bangsa kami. Pagi ini juga kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Itu sebabnya kami berdoa supaya lewat firman Tuhan yang kami terima ini, Engkau menyatakan diri-Mu lagi kepada kami. Engkau menyatakan jalan-jalan-Mu, Engkau menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Mu tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kami buka hati buat Tuhan. Roh Kudus, urapi kami semua, berikan hikmat dan pewahyuan untuk kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Bagi Tuhanlah segala kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, shalom. Merdeka. Merdeka. Udah 2 kali aja, kalau 3 kali itu Ibu Mega, saudaraku ya kan. Oke. Karena kita bukan partisan, jadi kita 2 kali aja saudaraku ya. Nanti kalau 3 kali udah pakai baju merah gini 3 kali lagi kan. Waduh, nanti sangkanya PDI Perjuangan ya kan. Ini pertemuan kader PDI Perjuangan. Thank you, terima kasih buat Pak Stefan semua pemimpin-pemimpin tempat ini yang memberikan kepercayaan dan kehormatan lagi buat saya untuk bisa bagikan sesuatu dari firman Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan kepada saudara karena bertepatan dengan 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia, negara yang kita cintai ini. Saya ingin membahas satu tema atau satu judul, kalau saudara-saudara dengan judul Sekali Merdeka, Tetap Merdeka. Coba bilang sama-sama, sekali merdeka, tetap merdeka. Ah, udah gak kenceng, gak kompak lagi. 2, 3. Haleluya, puji Tuhan. Kita nggak boleh lelah mencintai bangsa Indonesia, walaupun kadang-kadang lelah juga Pak Stefan. Tapi jangan pernah lelah mencintai bangsa Indonesia, saudaraku ya kan. Karena kita tidak pernah minta untuk jadi warga negara Indonesia atau jadi bangsa Indonesia. Kalau hari ini kita bisa lahir di bangsa ini, kita tumbuh, kita besar di bangsa ini, kita bisa menjalani kehidupan di bangsa ini. Itu pasti karena rencana Tuhan buat hidup kita. Amin, saudaraku. Nah, sebabnya saya mau membagikan ini kepada saudara. Freedom atau kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat penting dan mahal sekali. Ini kata mahal, saudara. Jadi kata merdeka ini adalah kata yang mahal sekali. Kata yang telah banyak diperjuangkan. Orang berjuang habis-habisan. Banyak orang berupaya untuk memperjuangkan kata ini. Di seluruh muka bumi ini orang berjuang untuk kemerdekaan. Tapi sayang sekali ada begitu banyak orang yang hari ini memperjuangkan kata ini atau merdeka ini. Tapi mereka kemudian memperjuangkan sebuah kemerdekaan yang keliru menurut saya. Mereka berjuang untuk sebuah kemerdekaan yang akhirnya membuat mereka terpenjara lagi dalam kehidupan. Kaum LGBT hari ini memperjuangkan kebebasan mereka, kemerdekaan mereka. Betul ya saudara ya? Dengan berbagai macam cara mereka memperjuangkan kemerdekaan mereka. Padahal menurut saya kemerdekaan atau kebebasan yang mereka sedang perjuangkan dalam hidup mereka adalah kemerdekaan yang akhirnya memenjarakan kehidupan mereka lagi. Kaum perempuan dengan gerakan feminismenya di berbagai negara, di berbagai tempat juga memperjuangkan kemerdekaan dan kebebasan. Tapi tanpa disadari, kemerdekaan yang mereka perjuangkan juga akhirnya memenjarakan mereka dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya hari ini saya mau menyodorkan kepada saudara sebuah kemerdekaan yang sejati. Karena kemerdekaan yang sejati itu tidak bisa kita dapatkan dimanapun. Kemerdekaan yang sejati itu cuma kita bisa nikmati dan alami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Menurut saudara bangsa kita sudah merdeka belum? Sudah merdeka belum? Secara de jure kita merdeka kan. Pada 17 Agustus tahun 1945 kita merdeka. Karena Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi kalau kita mau jujur secara de facto, bangsa kita masih terjajah. Bangsa kita masih terpenjara. Bangsa kita terjajah
dengan mentalitas korupsi. Bangsa kita masih terjajah dengan banyak hal, ada banyak kemiskinan yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kita. Padahal ini kan ironi kan, bangsa kita ini bangsa yang kaya. Kita punya segala sesuatunya. Bahkan Ben Kus+ di era tahun 60-70-an berkata, bukan lautan, hanya kolam susu. Tongkat dan batu menjadi tanaman. Itu kata mereka. Mereka menggambarkan bagaimana Indonesia itu kaya luar biasa. Saudara. Tapi sayang kan hari ini ada begitu banyak orang yang masih hidup dalam kebodohan, kemiskinan. Itu yang saya bilang bahwa sebenarnya apa sih kemerdekaan yang kita mau perjuangkan. Nah hari ini saya mau menyodorkan kepada saudara sebuah kemerdekaan yang sejati itu cuma ada dalam Yesus Kristus. Mari kita baca bersama-sama dalam Galatia pasal yang kelima. Ayat yang pertama. Saran saya saudara baca ya semua pasal 5 ini. Supaya saudara bisa menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Karena waktu tentu saya tidak bisa membaca seluruhnya. Nanti kita akan ambil ayat beberapa ayat saja. Tapi saran saya saudara bacalah seluruh Galatia pasal yang kelima. Tapi kita akan membaca dan menyoroti ayat yang pertama. Secara khusus pagi hari ini. 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Coba bilang dulu sama-sama. Sungguh-sungguh merdeka. Loh berarti ada merdeka yang tidak sungguh-sungguh. Jadi Alkitab bilang gini, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka. Tadi itu saya bilang tadi, ada banyak orang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi kemerdekaan yang mereka perjuangkan ketika mereka dapati, kemerdekaan itu memenjarakan mereka lagi akhirnya. Nah, supaya kamu sungguh-sungguh merdeka, supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sungguh-sungguh, apa katanya? Kristus telah memerdekakan kamu. Tuh saya bilang kan, cuma Yesus yang bisa memberikan kemerdekaan yang sejati buat kita. Kristus katanya telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Coba bilang dulu sama-sama, jangan mau lagi. Loh kalau jangan mau lagi berarti apa Bapak Ibu? Ulang, gak apa-apa, ini masih pagi, saya sabar menghadapi saudara. Jangan mau lagi, berarti apa? Berarti kita bisa lagi. Betul gak sih? Karena kita bilang gini, karena itu, karena Kristus telah memerdekakan kita dan memberikan kepada kita kemerdekaan yang sungguh-sungguh, kemerdekaan yang sejati, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi. Berarti kalau jangan mau lagi, kita bisa lagi. Kapan kita bisa terjajah lagi? Kapan kita bisa diperbudak lagi? Kapan? Oh ini ayatnya kan gini. Memang itu khotbah pagi memang agak susah-susah gampang sih ya. Jemaat masih antara sorga dan bumi soalnya kan. Saran saya sebelum kebaktian saudara ngopi dulu. Saya ulang, ini kan cuma sekedar dari ayat ini aja. Ulang, gak apa-apa, saya sabar. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhamba. Kapan kita bisa diperhamba lagi, diperbudak lagi, dijajah lagi? Kapan? Waktu kita mau lagi kan gitu kan. Kan sederhana ini. Kapan kita bisa terjajah lagi? Waktu kita mau dijajah lagi. Ingat dalam sejarah kita, waktu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kita merdeka secara de jure. Tapi kemudian kan Belanda kemudian datang lagi kan, mau menjajah kita lagi. Itu sebabnya ada agresi Belanda pertama, ada agresi Belanda kedua. Kita sama-sama tahu lah, ada peristiwa-peristiwa yang heroik yang dicatat dengan sebuah tinta emas dalam perjalanan sejarah bangsa kita. Peristiwa 6 jam di Jogja, itu kan agresi Belanda. Karena Belanda mau datang lagi, mau menjajah Indonesia lagi, padahal kita sudah merdeka.
Nah, hari ini saya mau beritahu sama saudara, Kristus sudah memerdekakan kita. Tapi saya ketemu dengan banyak orang yang kemudian mau lagi dijajah, mau lagi dipenjara, mau lagi diperbudak. Nah, hari ini saya mau mendorong saudara supaya saudara menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka. Bagaimana saudara bisa mengalami kemerdekaan yang sejati dalam Kristus? Jangan mau lagi dijajah. Kasih tahu sampai gini, jangan mau lagi dijajah. Ada 3 penjara yang saya mau bagikan kepada saudara, yang potensial akan memenjarakan kehidupan lagi. Kita ini udah dimerdekakan oleh Kristus lewat karya salibnya. Dia mati di kayu salib, dia bangkit pada hari yang ketiga, dia membebaskan kita, dia memerdekakan kita. Itu karya yang luar biasa. Tapi saya ketemu dengan banyak orang yang sudah mengalami kemerdekaan oleh Kristus Yesus, lalu kemudian hidupnya terpenjara lagi. Nah, kita terpenjara lagi karena kita sendiri yang memutuskan untuk terpenjara lagi. Karena kita mau dipenjara lagi dalam kehidupan kita. Nah, penjara apa itu? Ada 3 penjara yang saya mau bagikan kepada saudara. Dan saya berdoa supaya saudara sungguh-sungguh merdeka. Dan saudara bisa bebas dari 3 penjara yang mengerikan dalam kehidupan ini. Sekali merdeka. Penjara yang pertama yang seringkali memenjarakan kita lagi namanya penjara dosa. Kita sudah dibebaskan oleh dosa. Kita dibebaskan oleh Kristus Yesus dari dosa-dosa kita lewat karyanya di kayu salib. Tapi banyak orang yang mau kembali hidup di dalam dosa. Nah, penjara dosa ini adalah penjara yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Ini sering sekali disebut dengan penjara kegelapan. Maka kalau saudara kembali lagi ke sana, hidup saudara akan apa ya? Gelap dalam kalau kita ada dalam kegelapan, kita nggak bisa bikin apa-apa. Itu sebabnya banyak orang yang potensinya terpenjara, potensinya terkubur. Kenapa? Karena kita membiarkan lagi dosa memenjarakan kita. Setuju nggak saudara kalau saya bilangin dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa itu adalah perbudakan. Setuju nggak saudara? Saya ulang. Dosa itu bukan sekedar perbuatan jahat. Dosa itu adalah perbudakan. Makanya kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan mengerti ini. Jalan keluar dan solusi buat dosa kita itu bukan perbuatan baik. Karena kalau dosa cuma sekedar perbuatan jahat, maka solusinya jalan keluarnya adalah berbuat baik. Nah, dosa bukan sekedar berbuat jahat, makanya solusinya bukan berbuat baik. Dosa adalah perbudakan, penjara dia itu. Nah, itu sebabnya solusi buat dosa adalah Yesus mati buat kita, dia menebus kita. Jadi jalan keluar buat dosa itu penebusan. Nah, saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya jangan mau lagi dipenjara oleh dosa. Amin. Iya. Saudara harus menang sama dosa. Saudara harus lawan, saudara harus kalahkan dosa. Saudara bisa kalahkan dosa? Bisa, karena saudara sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin, saudaraku. Jangan mau lagi hidup dalam penjara dosa ini. Karena waktu saudara hidup dalam penjara ini, saudara akan diperbudak, saudara akan terkungkung. Makanya ada banyak orang yang potensinya hebat, tapi karena dia terus berkecimpung dengan dosa dalam kehidupannya. Dan kemudian semua potensinya akhirnya terkubur dan dia nggak bisa menghasilkan buah buat kerajaan Allah. Saya berdoa buat saudara supaya saudara bebas dari penjara yang namanya penjara dosa ini. Solusinya adalah kita sudah tahu, darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Itulah yang menebus kehidupan kita. Amin. Alkitab berkata, kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Oke, penjara pertama ini saya pikir semua kita sudah keluar dari situ. Amin. Ada yang masih terkungkung di dalamnya? Sudah diperbudak oleh dosa? Sudah menjadi hamba dosa kata Alkitab. Penjara yang kedua adalah penjara agama. Saya mau banyak konsentrasi di sini. Karena menurut saya, kekhawatiran saya adalah ada banyak orang Kristen yang sudah keluar dari penjara dosa. Mereka sudah merdeka dari penjajahan dosa. Tetapi sayang sekali, mereka masuk dalam sebuah penjara yang tidak kalah mengerikannya dari penjara dosa. Namanya penjara agama.
Kalau saudara baca mulai ayat yang kedua dan seterusnya dalam Galatia pasal 5 ini atau seluruh Galatia ini saudara baca, saudara akan menemukan bahwa persoalan utama daripada jemaat Galatia adalah jemaat yang sudah dibebaskan oleh Kristus Yesus lewat karya salibnya. Paulus sudah memberitakan Injil, kasih karunia Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan, bahwa kamu diselamatkan karena kasih karunia oleh iman kamu. Dan mereka telah mengalami keselamatan itu. Mereka mengalami penebusan itu. Tapi sayang yang terjadi dalam jemaat Galatia adalah kemudian ada guru-guru palsu, ada pengajar-pengajar palsu yang menyusup masuk dalam kehidupan mereka. Yang mengajarkan bahwa gini, tidak cukup karya salib Tuhan buat hidup kita. Maka kemudian mereka melakukan lagi aturan-aturan, ritual-ritual agama yang selama ini mereka sudah tinggalkan sebenarnya. Mereka kembali kepada Taurat, mereka kembali kepada ritual-ritual dan aturan-aturan yang ada di perjanjian lama yang ada dalam Taurat. Bahwa saudaraku, dalam konteks Galatia ini mereka kembali menjalankan ritual-ritual dalam agama mereka yang terdahulu, yaitu agama Yahudi mereka. Mereka kemudian disunat lagi, mereka kemudian ada hari Sabat lagi dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat Paulus marah. Kalau saudara baca Galatia pasal 3 ayat yang pertama, coba bisa ditampilkan kalau multimedia lagi baik hati kepada kita. Dia tampilkan ayat, pasal 3 ayat yang pertama. Paulus bilang gini, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Marah banget Paulus. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Kata bahasa Inggrisnya dipakai atau bahasa aslinya juga sama itu. Siapa yang telah menyihir kamu? Jadi mereka umat Tuhan, mereka anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Tapi kemudian mereka masuk dalam penjara agama lagi. Siapa yang telah menyihir kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Paulus bilang gini, aku sudah menjelaskan tentang kasih karunia Yesus Kristus. Karya salibnya yang menebus kehidupan kita. Bukan usaha, bukan ritual, bukan tradisi agama kita. Tapi karya salib Yesus yang telah menyelamatkan kita. Paulus gitu bilang, aku telah menjelaskan, aku telah melukiskan Kristus yang tersalib itu dengan begitu gamblang dan jelas di matamu. Lalu kemudian apa yang dia katakan? Ayat yang kedua. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Ayat yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Coba lihat wajah samping kanan kirinya. Wajah bodoh enggak? Adakah kamu sebodoh itu? Kata Paulus. Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya dengan daging? Apa maksud Paulus? Ada banyak orang Kristen yang telah menerima karya salib Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita. Itu adalah pekerjaan roh. Tapi kemudian kita masuk lagi, terpenjara lagi dengan pemahaman-pemahaman kita yang sesat. Kita kemudian terkungkung lagi dalam cara berpikir agama, konsep agama. Nah itu kekhawatiran saya. Kekristenan hari ini telah terjebak dan telah terpenjara dalam sebuah penjara yang namanya agama. Nah kalau kekristenan jadi agama, itu yang Paulus bilang, kita memulai dengan roh, tapi kita akan mengakhirinya dengan daging. Jadi menurut Paulus, agama itu daging, agama itu dagingnya manusia, kedagingan manusia. Usaha manusia untuk berkenan sama Tuhan lewat usaha perbuatan dan semua yang mereka bisa lakukan. Enggak lah. Saudara dan saya berkenan kepada Tuhan bukan karena perbuatan kita, betul gak saudara? Saudara dan saya berkenan kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Karena kita diperkenankan oleh Tuhan, makanya kita berjalan dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Bukan kita melakukan apa supaya berkenan kepada Tuhan. Gak ada perbuatan baik manusia yang bisa membuat manusia berkenan kepada Tuhan. Cuma kasih karunia Tuhan oleh iman kita. Nah karena kita jadi orang yang berkenan bukan karena perbuatan kita. Karena kasih karunia Tuhan oleh iman kita. Makanya kita hidup di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan.
Saya melakukan yang baik bukan supaya saya berkenan sama Tuhan. Saya melakukan yang baik karena Tuhan sudah memperkenankan hidup saya. Itu kekristenan. Makanya Paulus bilang, kenapa kamu mau lagi di penjara dalam agama? Kamu memulai dengan roh, kamu mengakhirinya dengan daging. Waktu Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi di sana? Alkitab bilang gini, tirai bait Allah itu terbelah. Robek, Pak. Tirai bait Allah terbelah, robek. Itu maksudnya apa? Apakah cuma sebuah fenomena biasa? Ya enggak lah. Sorga sedang ingin memberi pesan kepada manusia, kepada dunia ini bahwa era agama sudah selesai. Kematian Yesus telah mengakhiri era agama. Tapi sayang kan gini, Yesus di kayu salib mengakhiri era agama dengan tandanya tirai bait Allah dirobek, terbelah. Kita berusaha menjahitnya lagi. Enggak ya? Kekristenan berusaha menjahitnya lagi. Maka yang terjadi gini, kita lebih mengutamakan ritual-ritual kita daripada kehidupan. Pertanyaan saya buat saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini memberikan agama sebagai solusi dan jawaban buat semua keterpurukan dan kehancuran hidup manusia? Saya mungkin kurang teliti baca Alkitab. Tapi kalau saudara lebih teliti dari saya baca Alkitab, tolong kasih tahu sama saya satu ayat yang memberitahu kepada kita Yesus datang untuk mendirikan sebuah agama di muka bumi ini. Kasih tahu ayatnya kepada saya. Kalau saudara bisa dapat itu, saya lompat dari Monas. Ada? Selama saya belajar Alkitab, saya belum pernah ketemu satu ayat pun yang mengatakan Yesus datang untuk mendirikan agama. Dia menyodorkan agama sebagai jawaban daripada semua kehancuran hidup manusia. Nggak ada ayatnya. Yang saya ketemu adalah Yesus berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku datang untuk memberi kepada kamu kehidupan, supaya kamu mempunyai dalam kelimpahan. Itu yang Yesus bilang. Yang saya ketemu ayatnya adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Yang Yesus berikan kehidupan, bukan agama. Yang kita jalani agama. Yang banyak kita jalani jangan-jangan agama. Itu yang saya bilang berulang kali. Kalau kekristenan kita datang dalam rupa dan wujud agama, kekristenan kita nggak akan beda dengan agama yang lain makanya. Saya ulang sekali lagi. Kalau kekristenan kita datang dalam rupa dan wujud agama, makanya kekristenan kita nggak beda dengan agama yang lain. Cuma beda versi aja. Ritualnya kan beda. Karena beda agama, ritualnya beda. Tapi konsepnya sama. Saudara butuh bukti? Butuh bukti kan saudara? Ada 3 daerah di Indonesia dengan mayoritas agama Kristen. Ini bukti. Oh saudara nggak bisa bantah itu. Ini realita, fakta Pak. Yang pertama Papua. Papua itu adalah satu daerah di Indonesia dengan mayoritas Kristen. Gereja dan Kristen sudah berada berabad-abad lamanya di Papua. Tapi hari ini masyarakat Papua sebagian besar pada umumnya gimana? Kasihan mereka. Mereka bukan bodoh Pak. Tapi masalah mereka adalah mentalitas. Berarti kesimpulan saya ini. Gereja dan kekristenan sudah ada berabad-abad lamanya tidak mampu mengubah mentalitas orang Papua. Sejak otonomi khusus daerah. Otonomi daerah khusus diterapkan di Papua. Pemerintah Indonesia itu eranya Gus Dur kan. Dari era Presiden Gus Dur. Itu sudah berapa triliun Pak yang digelontorkan buat Papua. Karena undang-undang otonomi daerah khusus itu. Sudah berapa triliun yang digelontorkan uang bangsa kita ini ke Papua. Mengubah masyarakat Papua? Enggak banyak mengubah. Padahal di situ gereja dan Kristen mayoritas. Saudara kibarin bendera Israel di rumah saudara, saudara digerebek, dipersekusi saudara. Di Papua mau kibarin bendera Israel, mau kebaktian di mana? Itu di Papua itu saudaraku, orang yang disegani oleh mereka cuma 2, kepala suku dan pendeta. Tapi saudara tahu, penyebaran penyakit AIDS tertinggi di Indonesia di mana? Di Papua. Waduh, beberapa kali saya berkunjung ke sana, saya menyaksikan dengan mata kepala dan mata kaki saya sendiri. Orang Papua bukan orang yang bodoh. Tapi mereka
punya persoalan dengan mentalitas mereka. Ini mohon maaf ya saudara. Orang Papua tuh dikasih 100 juta satu hari pun bisa habis saudara. Nggak tahu nggak juntrungan aja. Sudah banyak misionaris, sudah banyak sekali pendeta datang ke sana mengubah. Itu yang saya bilang, makanya kalau ke Kristen datang dengan cuma wajahnya agama, berat Pak. Mereka jago nyanyi, mereka jago nyanyi. Makanya kalau lihat saudara kalau di YouTube dia kalau mereka mau perang nyanyi lagu-lagu gereja loh. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Tapi mereka bisa melakukan hal-hal yang kita nggak sangka bisa dilakukan oleh orang Kristen. Ya itulah yang terjadi saudara. Mereka masih hidup dalam kebodohan, kemiskinan. Kenapa? Siapa yang kita mesti salahkan? Menurut saya, salah satu faktor terbesarnya adalah karena kekristenan cuma tampil dalam rupa agama. Karena kekristenan cuma jadi agama di sana. NTT, daerah dengan mayoritas Kristen juga kan. Ya 50-50 lah, Katolik sama Kristen Protestannya. Flores banyak Katolik, Kupang banyak Protestan. Tapi saudara lihat, NTT adalah salah satu daerah provinsi yang tertinggal di Indonesia. Mayoritas Kristen. Waduh, sekali-sekali saudara bikin mission trip coba ke sana. Ke Rote, kemana. Itu menyedihkan masyarakat di sana, saudaraku. Susah. Makanya gini, angka human traffickingnya cukup tinggi. Perdagangan manusia masih terjadi banyak. Nah, saudara saya ngomong-ngomong gini masa saudara nggak tahu sih. Oh ya saudara bacanya Alkitab terus ya saudara. Sekali-sekali lihatlah. Angka kekerasan dalam rumah tangganya cukup tinggi Pak. Kekerasan seksual dalam rumah tangga di NTT cukup tinggi. Ini daerah mayoritas Kristen loh. Nah yang ketiga saudara pasti tahu lah yang ketiga ini kan. Manado, Sulawesi Utara. Itu daerah dengan nuansa Kristen yang sangat kental sekali Pak. Saya pikir nggak ada lah daerah di Indonesia dengan nuansa Kristen yang kental selain di Minahasa sana. Saudara mau KKR jam 9 malam juga nggak ada yang pusing saudaraku. Di sini yang pakai toa apa tuh? Rumah ibadah apa yang pakai toa di sini? Di sana gereja Pak. Pengumuman gereja pakai toa Pak di sana. Saya kaget tuh tidur di tempat mertua saya. Jam 4 pagi Pak sudah khotbah, renungan, nyanyian, rohani. Wah udah. Ntar jam 6 pagi diberitahukan kepada seluruh jemaat Gemim Paulus. Sebentar malam akan ada ibadah kolom di rumah keluarga. Jadi pengumuman gereja pakai toa bayangin. Makanya kalau di sini ada yang pakai toa ya kita jangan marah, di sana kita yang begitu saudara. Di sini yang suka pakai jala-jala itu di pinggir jalan tuh pembangunan apa tuh saudara? Kalau di sana pembangunan apa? Gereja Pak. Udah gitu pakai toa, pakai speaker lagi kan. Kami melihat ada sebuah kendaraan Avanza hitam menuju ke arah sini. Apakah mereka akan menabur buat pembangunan gereja kita? Wah pakai kayak ada liputan pandangan matanya Pak, reporternya ada Pak. Waduh, nanti kalau ngasih, ya puji Tuhan, terima kasih Bapak yang ada di kendaraan Avanza hitam. Bayangin saudara. Itu cuma ada di sana tuh. Wah restonya, resto haleluya, cafe Immanuel, wah, warung blessing, wah gitu-gitu bahasa itu nuansanya Kristen banget saudaraku, dahsyat. Tapi saudara tahu, Manado adalah salah satu daerah dengan angka perceraian cukup tinggi. Angka aborsinya juga cukup tinggi, kalau salah nomor 3 di Indonesia. Saudara. Pergaulan anak-anak muda di sana, kalau saudara mengikuti pemberitaan beberapa hari lalu, ada seorang anak muda yang anak pengusaha hebat di Manado kan, liburan dia sekolah di Swiss, datang liburan, nah, tanggal 9 Agustus kemarin harus dia kembali ke Swiss untuk melanjutkan kuliah. Saudara tahu ditusuk, tewas, cuma gara-gara dia cari pacarnya kumpul sama orang pesta miras lah gitu. Dia datang ke tempat itu marah-marah,
Ditusuk sama teman pacarnya ini. Bayangkan anak-anak muda bisa pesta miras, itu biasa di sana. Itu yang saya mau beritahu sama saudara. Kekristenan kalau cuma datang dalam rupa agama, berat. Makanya hari ini saudaraku saya mau beritahu sama saudara, keluarlah dari penjara agama. Saudara harus mengeluarkan kekristenan saudara dari penjara yang sangat berbahaya namanya agama. Itu yang membuat kita cuma mengutamakan hal-hal yang ritual, tapi kita hancur dalam kehidupan kita, Pak. Kita cuma hebat dalam ruangan-ruangan ibadah kita. Waduh, kalau kita nyanyi mungkin angkat tangan sampai miring-miring mungkin kita. Tapi kalau di rumah, kita jadi suami, kita jadi istri, kita jadi orang tua, kita gagal di sana. Kita hancur dalam kehidupan. Menurut saya, saudaraku, harusnya untuk belajar tata kelola pemerintahan yang terbaik di Indonesia, harusnya belajar ke NTT, belajar ke Manado dong. Harusnya begitu kan, karena ini daerah kita. Tapi apakah korupsi masih bercokol? Waduh, merajalela Pak di sana Pak. Aduh, saya kalau ke sana sedih Pak. Ini daerah mayoritas Kristen loh. Tapi kita hancur di sana. Saya mau beritahu sama saudara begini, itu yang saya bilang. Penjara agama ini bahaya banget. Orang agama itu akhirnya gini, kita cuma mengutamakan hal-hal yang ritual sifatnya. Lebih daripada kehidupan yang nyata. Makna-makna spiritualnya kita gagal dapatkan, yang penting kita melakukan ritual. Makanya kalau kekristenan saudara cuma terjebak dengan itu, cuma yang penting kekristenan hari ini kan cuma yang penting hari Minggu. Semua daya, upaya, energi kita habiskan cuma untuk ibadah. Setelah ibadah ini nggak tahu kita hidup kita mau bagaimana. Yang bisnis kita masih tipu orang. Yang utang masih nggak bayar, banyak Pak. Yang masih seenak jidat kita maki-maki orang, pembantu, sopir, karyawan kita maki-maki seenak jidat kita. Kayak nggak ada harga lagi tuh orang di depan kita. Karena kita merasa bahwa dia ya kita yang bayar hidupnya kan. Hei, apakah itu yang Tuhan inginkan buat kita hari ini? Tapi kalau kita di gereja kita luar biasa, bahasa kita bahasa roh. Kita nyanyi hebat. Makanya kekhawatiran saya gini, kalau kekristenan cuma jadi agama, kita cuma jago nyanyi di gereja Pak. Kita tidak jago dalam kehidupan akhirnya. Saya ngomong begini bukan karena saya kepahitan gak bisa nyanyi. Saya bisa nyanyi Pak. Percayalah saya bisa nyanyi. Saya ngomong gini bukan karena saya gak bisa nyanyi Pak. Tapi saya mau beritahu sama saudara, orang Kristen akhirnya cuma jago nyanyi tapi kurang jago dalam kehidupan. Karena itu yang saya bilang, kita terjebak dalam cara berpikir agama, kita terpenjara lagi. Boleh saya beritahu sama saudara? Agama adalah tempat tersubur untuk bertumbuh dan bersemainya kemunafikan dalam kehidupan. Saya ulang. Agama adalah tempat tersubur untuk menyemaikan kemunafikan dalam kehidupan. Makanya saudara lihat, mau agama apa aja. Di situ tersimpan banyak kemunafikan. Di situ bersembunyi banyak kemunafikan. Waduh. Ini kalau ngomong-ngomong gini kan sensitif. Apalagi sekarang udah masuk YouTube kan. Kita mesti hati-hati soalnya ngomongnya. Makanya kadang-kadang saya gak suka ini di YouTube tuh karena apa? Saya gak bisa bebas untuk menyampaikan. Karena di YouTube kan. Tapi kalau di tempat saya bebas sampaikan. Saya gak pakai YouTube. Saya gak mau pakai YouTube. Karena supaya saya bisa bebas menyampaikan kepada jemaat saya sebagai keluarga. Saya mesti menyampaikan sesuatu. Kalau gini kan saya mesti hati-hati dong. Nggak bisa ntar penistaan agama lah, pencemaran agama kan repot. Tapi yang saya mau beritahu, coba pikirkan ini. Saya berdoa supaya saudara cerdas untuk menangkap apa yang saya maksudkan. Agama adalah tempat terbaik untuk bertumbuh suburnya kemunafikan. Ya ini kalangan kita lah ya kan. Beberapa waktu lalu sudah ikuti berita enggak? Di Sidoarjo. Pendeta yang waduh kalau di gereja shalom. Shalom. Khotbah. Tapi kasihan. Begitu di rumah dia hajar istrinya persis istrinya kayak binatang. Dia hajar. Oh saudara cuma baca Alkitab ya. Saudara nggak lihat yang begini-begini ya saudara. Kalau saya masih lihat. Itu kan udah berseliweran di medsos itu. Saudara masih mau memeluk agama? Agama akan memenjarakan saudara.
Dan agama nggak akan membawa saudara kemana-mana. Boleh saya beritahu, tidak ada harapan di dalam agama. Yesus tidak pernah bawa agama. Dia membawa kehidupan buat kita. Hidup di dalam pemerintahannya. Hidup dalam kerajaan sorga. Itu sebabnya gini. Jangan jahit apa yang Yesus sudah robek di kayu salib. Ulang. Jangan robek lagi apa yang Yesus, jangan jahit lagi apa yang Yesus sudah robek di kayu salib. Dia sudah robek sebagai tanda begini, era agama telah selesai. Kita hidup dalam cara hidup, dalam kasih karunia Tuhan dan dalam kerajaannya. Itu yang harusnya kita hidupi. Supaya kemudian gini, nyanyian kita di ruangan ini adalah nyanyian kehidupan. Nyanyian kehidupan itu apa? Nyanyian yang bukan sekedar nyanyian, tapi nyanyian yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Kalau di gereja saudara nyanyi, Engkau kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu yang kita hidupi dalam kehidupan kita. Kalau kau berkata di gereja, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Itu yang kita hidupi dalam kehidupan. Badai, masalah, persoalan bisa datang, kita akan terus mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu dong harus yang kita hidupi. Yesus kau kebenaran. Saudara hidup di kebenaran enggak? Amos pasal yang kelima. Ayat yang ke-21. Ayat-ayat terakhir sebelum saya serahkan. Amos pasal 5. Tadi saya bilang berapa penjara Bapak Ibu? 3. Ini baru 2 ya. Oke, satu lagi ya. Tapi kita lihat dulu Amos pasal yang kelima. Ayat yang ke-21. Multimedia bisa bantu saya. Kalau saudara membuka Alkitab saudara di Alkitab Samsung atau Alkitab iPhone, Alkitab Oppo saudara. Saudara ada judul perikop di atas ayat 21. Judul perikopnya apa? Ibadah Israel dibenci Tuhan. Ya ampun. Pertanyaannya adalah, bisa enggak kita kelihatannya ibadah, tapi waktu kita ibadah Tuhan benci sama ibadah kita, bisa enggak? Nggak bisa dong, orang ini aja bisa kok, Israel aja bisa. Ya Israel aja bisa, masa kita nggak bisa? Bisa lagi. Lihat ini, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Israel ibadah raya Pak. Tapi Tuhan bilang, aku benci, aku nggak suka dengan ibadahmu. Terus, sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Ya ampun, Israel kasih persembahan Pak, kasih korban Pak, bahkan lembu yang tambun Pak. Ini artinya ini persembahan yang besar Pak, terbaik nih. Tapi Tuhan gak mau lihat, Tuhan tutup muka, tutup wajah dia, tutup mata dia. Dia gak mau pandang, jijik buat Tuhan. Ayat 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Teman saya bilang, kenapa Tuhan gak mau dengar lagu gambus dan nyanyiannya Israel? Karena Tuhan alirannya jazz. Bukan, ini bukan masalah genre musik saudara. Tuhan suka dengan semua genre musik, gak ada masalah sama Tuhan. Tapi nyanyian Israel Tuhan tutup kuping Pak. Mereka nyanyi, mereka main musik, Tuhan tutup muka. Sakit kuping Tuhan dengarnya. Kenapa? Kenapa? Ayat 24 jawabannya. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Apa persoalan ibadah Israel kenapa dibenci Tuhan? Mereka beribadah secara ritual, tapi mereka tidak menghidupi keadilan dan kebenaran dalam kehidupan. Saudara masih mau memeluk agama? Keluarlah. Ini penjara yang sangat berbahaya. Penjara agama yang akan membuat kita memandang orang lain dengan kacamata agama, dan kemudian kita mulai memisah-misah dan membeda-bedakan. Ngeri, saudara. Makanya buat saya,
kita perlu merdeka dari penjara. Kekristenan kita harus keluar dari penjara agama. Supaya kemudian kekristenan kita tidak hanya ditentukan pada ritual-ritual yang kita kerjakan. Tapi kekristenan kita akan kita nyatakan lewat kehidupan kita. Dimanapun saudara berada, sebagai businessman, sebagai karyawan, sebagai pegawai, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak muda. Di mana aja, sebagai apa aja. Kita akan menghidupi Kristus, kebenarannya dan keadilannya dalam kehidupan kita. Karena itulah ibadah kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang terakhir, penjara yang ketiga adalah penjara keakuan. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13 bilang begini. Kita kembali kepada Galatia 5. Setelah ini saya selesai. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Lawan daripada kasih itu adalah apa? Lawan dari kasih adalah apa? Lawan dari kasih bukan sekedar membenci. Kita kadang-kadang bilang lawan dari kasih membenci. Oh bukan. Lawan dari kasih yang sesungguhnya adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri. Itu lawan daripada kasih. Kalau saudara pernah mengikuti pemuritan pria sejati, saudara tentu tahu. Itu dijelaskan bahwa kasih itu apa sih? Kasih itu adalah segala upaya yang kita kerjakan. Walaupun untuk itu kita mengorbankan kepentingan diri kita sendiri. Untuk kepentingan Tuhan dan sesama. Itu kasih. Kasih itu adalah upaya yang kita kerjakan dengan mengorbankan apa saja. Termasuk kepentingan diri kita sendiri. Untuk kepentingan Tuhan dan kepentingan sesama. Itu kasih. Hawa nafsu. Hidup yang berpusat pada diri sendiri itu apa? Hidup yang mengorbankan kepentingan orang lain. Kepentingan Tuhan demi kepentingan diri kita sendiri. Itu hidup yang berpusat pada diri sendiri. Selalu yang kita perjuangkan adalah cuma me, myself, and I. Ini merupakan penjara yang sangat berbahaya. Makanya saya mengerti kapan kita masuk lagi dalam penjara itu, kita jadi orang yang egois, egosentris, selfish, dan kita akan terkungkung lagi di sana, kita akan terpenjara lagi di sana, dan kita tidak akan pernah bisa mengasihi dalam kehidupan. Kalau saudara mau mengasihi, apa sih jalannya? Saudara mesti mati sama diri saudara. Kapan saudara tidak mati sama diri saudara, saudara gak akan pernah bisa mengasihi. Karena untuk mengasihi, saudara mesti mati terhadap diri saudara sendiri. Selama aku saudara masih bercokol kuat, mendominasi kehidupan saudara, di saat itulah saudara gak akan mungkin bisa melayani Tuhan dengan kasih. Saudara boleh terlibat dalam pelayanan apapun yang saudara sebut, tapi kalau pusatnya masih aku, menurut saya itu bukan pelayanan. Nanti saudara akan buktikan bahwa ada orang-orang yang ketika mereka melayani tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak diapresiasi, tersinggung Pak. Kenapa tersinggung? Karena pusatmu masih aku. Jadi waktu kita gak dihargai, waktu kok saya udah bikin ini kok gembala gak ini ya? Kita mungkin tidak dipuji, tidak diapresiasi atau mungkin kita disalahkan. Kita akan tersinggung, kita akan kecewa dan kita tinggalkan semuanya. Itu kan membuktikan bahwa gini, kita sebenarnya cuma bukan melayani Tuhan, kita melayani diri kita sendiri. Di sini gak ada. Di sini kan semua sudah merdeka sejati. Yang saya bilang ini di sono. Nah itu masalahnya yang sono suka ke sini gitu kan ya kan, itu dia masalahnya. Nah sudah lihat-lihat aja lah. Orang kalau masih gampang tersinggung, gampang kecewa, pusatmu pada dirimu sendiri. Kau masih hidup terpenjara dengan dirimu. Dan orang yang hidup berpusat pada diri sendiri itu punya potensi untuk jadi ODGJ. ODGJ itu kan punya level-levelnya kan. Ya makanya semakin saudara hidup buat diri sendiri, ya semakin levelnya tambah naik, stadiumnya tambah naik ya kan. Setelah diteliti, ada penelitian dan ini telah dibuktikan bahwa bagaimana cara menyembuhkan orang ODGJ yang terbaik. Oh ternyata telah ditemukan metode yang sangat efektif untuk menyembuhkan orang ODGJ. Jadi ada satu
Universitas yang mengadakan penelitian untuk itu, saudaraku. Lalu mereka datang ke rumah sakit jiwa itu, kemudian orang-orang ODGJ ini kemudian dikasih uang, Pak. Dikasih uang dan mereka diajar untuk membagi. Jadi diajak keluar bagi kepada orang. Ternyata terapi ini ampuh, Pak. Itu bisa menyembuhkan. Bayangin ODGJ yang sudah parah gitu aja bisa sembuh dengan cara apa? Berbagi. Apalagi saudara yang levelnya masih rendah kan ODGJ-nya kan gitu kan. Iya kan ODGJ itu kan macam-macam, levelnya kan macam-macam lah. Tapi sebenarnya akarnya apa sih? Akarnya sederhana. Karena kita berpusat kepada aku. Me, myself, and I. Kalau dalam hidup saudara cuma memperjuangkan ini terus. Apa yang saudara mau, apa yang saudara inginkan harus terjadi, apa yang saudara mau harus diturutin. Aduh, saudara sedang masuk dalam sebuah penjara yang sangat berbahaya lagi. Saya mau nanya sama saudara, sebenarnya dosa itu datang dari mana sih? Dosa itu datang dari mana? Dari luar atau dari dalam? Itu, saudara udah pinter kok. Butuh ayat? Butuh ayat? Butuh. Ini terakhir ya. Yakobus pasal yang pertama. Ayat yang ke-14 bilang gini. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Terus? Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Dosa datang dari mana? Dari keinginan diri saudara. Ini yang paling terakhir. Kalau tadi ini ayat terakhir, ini ayat yang paling terakhir. Yakobus 3 ayat 16. Supaya saudara yakin ini ayat yang paling terakhir, tim worship maju ke depan, mempersiapkan diri. Kita akan berdoa, saudaraku ya. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada apa? Di situ ada apa, Pak? Dan itu dia. Kalau saudara terus terpenjara dalam keakuan saudara, saudara punya potensi jadi orang yang jahat dan kacau hidup saudara. Mau rumah tangga saudara kacau? Jadilah suami yang egosentris, jadilah istri yang egosentris, kacaulah rumah tanggamu. Tapi sebaliknya, kalau saudara mau melihat rumah tangga saudara mengalami sorga di bumi, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Kasih itu apa? Semua upaya yang kita kerjakan, walaupun untuk itu mengorbankan kepentingan diri kita sendiri, untuk Tuhan dan sesama kita. Oh, kalau kasih itu tidak berpusat pada diri sendiri. Amin. Di situ kita akan lihat ada hal-hal yang luar biasa. Selamat bebas dan merdeka dari penjara-penjara ini. Sekali merdeka, tetap merdeka. God bless you. Tuhan berkati saudara.